Hey there, good morning leaders. Hari ini kembali ke hari Sabtu. Jadi kita akan berpikir tentang leverage. Oke, so ada sebuah cerita menarik yang saya sering katakan ke teman-teman pengusaha. Anyway, kalau Anda melihat judulnya ya, The Power of Not Knowing ya, ternyata tidak tahu itu adalah sebuah keberuntungan power paling besar di dalam bisnis. Apa maksudnya itu ya? Jadi ada sebuah cerita menarik yang saya sering sharingkan kepada pengusaha, yaitu tentang seorang pengusaha Indonesia yang lagi traveling jalan-jalan ke Thailand. Itu tentunya sebelum COVID-19 ya. Jauh ya, udah lama saya ceritakan ini berkali-kali ke teman-teman peserta seminar dan workshop saya. Ada seorang pengusaha datang ke Thailand ditemani oleh tour guide dan datang ke area pedalaman di mana petani durian. Ya, jadi kalau Thailand ini kan terkenal dengan duriannya ya, the king of fruit. Nah, ketika datang dan kemudian dia lihat, ternyata di daerah sawah itu, para petani-petani itu ternyata makan durian mentah. Ya, seperti kita ketahui orang Thailand itu kalau makan pasti ada nasi ketannya itu dan kemudian pakai daging durian yang warnanya masih putih. Mungkin buat teman-teman tahu kan kalau daging durian yang enak yang warnanya kuning, yang baunya harum, yang baunya keras itu yang paling sedap ya. Tapi mereka melihat itu, si pengusaha melihat itu, kemudian dia bilang sama translatornya, ternyata orang Thailand itu bodoh ya, orang durian mentah kok dimakan. Nah, ternyata orang Thailand ini saking seringnya kedatangan tamu dari Indonesia, dia sudah tahu bahwa mereka akan dicemooh dengan kata-kata itu, kira-kira seperti itu. Maka dia bilang sama translatornya, bilangin sama orang Indonesia itu bodoh ya, orang durian busuk kok dimakan. Nah, saya stop cerita di sini ya, karena tujuannya bukan untuk mengadu domba Thailand dengan Indonesia. Poin saya adalah seperti ini. Ketika Anda di dalam bisnis, Anda sering melihat sesuatu yang kontradiktif. Yang satu bilang betul, yang satu bilang nggak betul. Nah, seandainya orang Thailand itu ngotot bahwa orang Indonesia itu yang salah, kita nggak dapat, artinya mereka nggak dapat bisnis ya. Sedangkan kalau mereka berpikir, oh iya ya, ada kemungkinan bahwa yang betul buat saya itu salah buat mereka, tapi yang salah buat saya itu betul buat mereka. Karena itu lebih baik durian yang busuk, yang tidak ada nilainya lagi di Thailand, yang kurang nilainya karena yang banyak orang pasar mintanya yang mentah, dikirimlah ke Indonesia sebagai sebuah aset, sebagai komoditi yang sangat baik dan nilainya tinggi. Betul kan? Masuk akal ya? Jadi inilah yang saya bilang, tidak tahu itu adalah sebuah leverage atau daya ungkit terbaik di bisnis. Semakin saya lama berkecimpung di dalam pendampingan bisnis, di coaching, di training, di workshop, saya semakin yakin bahwa semakin pengusaha itu naik kelas, semakin dia tahu bahwa dia tidak tahu. Let me repeat this again. Semakin pengusaha naik kelas, semakin dia tahu bahwa dia tidak tahu. And this is very interesting. Berarti apa pesan yang saya mau sampaikan kali ini adalah tidak tahulah yang banyak. Loh, coach, berarti kan kalau saya nggak tahu kan berarti saya ignorant, berarti kan saya cuek. Nah, ini bedanya ya. Jadi ada perbedaan antara tidak tahu dan tidak mau tahu. Ini jauh banget. Ignorant itu tidak mau tahu. Yang saya bilang adalah tidak tahu. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu, kita cari tahu. I'll put it as simple as that ya. Nah, ada sebuah pepatah yang saya senang banget ya baca-baca buku, dan beberapa pepatah yang saya ambil adalah seperti ini. Mencari tahu kebenaran semuanya di depan. Jadi saya mau tahu, coach, apakah saya kalau usaha sukses apa tidak. Saya mau tahu, coach, apakah saya kalau bisnis bisa cuan apa tidak. Saya mau tahu, coach, apakah supplier saya ini bakal support saya apa tidak. Saya mau tahu, coach, apakah anak buah saya ini bakal loyal sama saya apa tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Pengen tahu semua jawaban sebelum itu terjadi. Itu adalah tidak salah, tapi tidak bijaksana. Tidak salah sih, semua orang saya juga pengen tahu, tapi tidak bijaksana. Kenapa tidak bijaksana? Karena tidak tahu, ini ya, the power of not knowing, tenaga atau energi besar dari tidak tahu itu adalah membuat Anda melangkah. Betul kan? So, katakanlah kalau Anda tahu bahwa di ujung jalan sana adalah sebuah masalah, apakah Anda akan melangkah? Tentu tidak. Kalau Anda tahu bahwa di ujung sana adalah sebuah problem yang Anda akan hadapin, apakah Anda melangkah atau tidak? Tidak tahu. Tentu tidak, karena Anda sudah tahu bahwa itu sesuatu yang enak. Nah, jadi tidak tahu ini adalah sebuah power yang besar sekali. Selalu saya bilang kepada teman-teman saya, member saya, tolong jangan sok tahu, jangan sotoy. Tahu itu penting, tapi kalau sok tahu itu berarti apa? Belum sudah merasa tahu, itu sotoy.
ya, tapi tahu itu penting. Oke, tahu itu penting, dan setelah sampai ke level berikutnya Anda harus tidak tahu lagi. Gelasnya penuh, sampai ke level berikut, naik level, kosongkan gelas lagi. Naik level berikutnya lagi, gimana caranya? Kosongkan gelas lagi. Sampai berikutnya penuh lagi, kosongkan lagi. Hanya dengan cara kosong penuh, kosong penuh, kosong penuh seperti itu, maka Anda akan maju di dalam bisnis. Oke, so just to recap this short vlog today, saya akan sharingkan 3 hal yang saya sebut dengan LAS atau LAS. Pertama adalah supaya Anda menjadi pengusaha yang lebih keren, lebih hebat, lebih leverage, lebih berdaya ungkit, lebih berdaya maju, lebih cepat maju. Yang pertama, Anda mesti let go. Ya, let go itu apa? Let go itu adalah Anda perlu melepaskan apa yang Anda tahu selama ini. Apa itu misalkan? 1, anak buah itu kalau saya ajarin pintar, mereka nanti resign, saya rugi. Itu sebuah pengalaman masa lampau yang benar secara fakta. Tapi Anda mesti mengatakan itu benar, fakta, tapi itu sudah di masa lalu. Kita mesti let go. Siapa tahu kalau ini bisa saja tidak sama. Ya, itu let go. Kalau saya dagang dengan orang tipe ini, biasanya orang ini tukang tipu. Let go. Itu fakta yang terjadi di masa lampau. Sekarang kita taruh sebagai jaring pengaman, hati-hati wajib, tapi kita mesti let go. Let go. Release. Anda akan merasa freedom. Ya, let go. Pertama adalah let go. Yang kedua adalah admit atau akui bahwa Anda tidak tahu semuanya. Sekali lagi saya katakan, membuat bisnis itu maju, itu salah satu yang paling power atau fuel, bahan bakar yang paling kuat adalah mengakui bahwa kita belum tahu, kemudian nanti baru kita pelajari. Ya, jadi yang kedua adalah admit bahwa Anda nggak tahu. Sebetulnya salah satu latihan paling gampang, yang paling sering yang saya minta kepada tim di workshop, kalau pada saat saya mengadakan workshop, adalah ambil secari kertas, kemudian Anda bagi kertas jadi 2, jadi dilipat seperti ini cara vertikal, kasih garis tengah. Jadi Anda punya kertas dengan, kebetulan ada kertas di sini di depan saya. Anyway, you get my point. Ada kertas dilipat, kemudian di kolom kiri Anda tuliskan apa yang Anda ketahui benar dan bermanfaat di bisnis ini. Di kolom kiri Anda tulis apa yang Anda ketahui. Misalkan, saya ketahui kalau saya pakai diskon maka akan terjadi omset besar. Saya tahu bahwa kalau saya mengadakan promo ini akan mendatangkan leads. Saya tahu bahwa kalau saya mengadakan strategi ini, maka strategi ini akan menjadi problem buat saya. Saya tahu bahwa anak buah kalau saya begini kan, saya itu ada tulis ya, tergantung topiknya. Ada mulai dengan topik apa dulu, HRD boleh, strategi boleh, HR boleh, really up to you. Tapi jangan semua yang kebanyakan ya. Nah, di kolom kanan isinya apa coach? Di kolom kanan isinya adalah apa yang Anda belum tahu dari praktek itu. Misalkan saya tahu kalau saya pakai diskon besar maka omset naik. Apa yang saya nggak tahu? Saya belum tahu kalau udah pakai diskon apakah omset naik apa turun. Misalkan begitu ya. Saya belum tahu apakah kalau saya mengajarkan anak buah saya pintar, kemudian akan resign. Berarti apa yang saya belum tahu? Saya belum tahu gimana cara membuat mereka pandai tapi tetap loyal dengan perusahaan. Anda cari tahu. Anda admit kalau itu tidak tahu. Kemudian Anda masuk ke tahap ketiga, yaitu LAS, seek. Seek ini SEEK ya, seek the knowledge. Ambil ilmunya, cari ilmunya, kemudian jawab pertanyaan yang Anda tidak tahu. That's the point guys. Pertama, let go. Let go of the past. Ini menjadi problem ya. Tahu sesuatu di masa lampau tidak berarti membuat Anda sukses, karena tahu itu sudah terjadi. What happened, happen. Apa yang terjadi, sudah terjadi. Waktu Anda untuk move on, waktu Anda untuk naik ke level berikutnya. Dengan cara apa? Admit apa yang nggak ketahui. Pakai latihan ini ya guys ya, very simple. Ambil kertas, bagi 2, lipat, kasih garis tengah, vertikal dari atas ke bawah, kemudian tulis apa yang Anda ketahui, apa yang Anda belum tahu dari apa yang Anda ketahui itu. It's quite simple, not that difficult. Kemudian yang ketiga adalah seek the knowledge, seek the information yang ada hubungan dengan apa yang tidak Anda ketahui pada saat ini. Oke, that's it guys. Anda ulang lagi. Setelah Anda kuasai ilmunya, Anda let go lagi. Ya, Anda let go lagi. Anda ambil intisarinya, kemudian Anda kembali lagi tahu apa yang Anda ketahui, kemudian Anda buat lagi apa yang Anda tidak tahu, apa yang Anda barusan anggap tahu, dan seterusnya. Ini akan menjadi sebuah putaran snowball effect yang kencang banget, membuat bisnis Anda sangat-sangat leverage dan semakin lama semakin maju. Praktekkan yuk latihan ini, share ke teman-teman ya kalau ini dirasa bermanfaat. Semoga kita semua semakin baik, semakin sukses, tidak sombong, selalu rendah hati, selalu kepingin tahu, dan selalu mengatakan belum tentu saya tahu semuanya. Mari kita belajar. I see you tomorrow my friend, bye bye.